Gue ngomong sama Pak Gubernur, kalau boleh tuh semua pemakaman di DKI Jakarta jam 10 malam portalin, biar mereka lompatnya hanya di dalam nggak keluar. Karena susah loh. Sepinggang portal. Lu bayangin pocong. Halo Citizen, kembali lagi di Potsi barengan gue sama Angga Anggok, podcast crunchy, nikmat dan bikin merinding. Wah, ngomong-ngomong soal merinding, kan, gue jadi merinding nih. Kenapa tiba-tiba nih lampu kedap-kedip gini nih? Hah? Emang sini sekarang kita akan membahas sesuatu tentang yang bisa bikin kita merinding, tentang urban legend di masa-masa dulu, ya. Itu kan serem. Kita langsung aja perkenalkan tamu kita yang pertama. Halo, Mbah. Wah. Wih. Steffi hitam. Steffi hitam. Bener deh, ketiduran jadinya. Jangan tidur. Mbak Mijan. Yes. Apa kabar Mbak Mijan? Baik, Angga, sehat sekali. Ini makanya nih kalau ngomongin yang mistis-mistis ini udah nih masternya nih. Tapi kan biasanya kalau di Potsi nggak mungkin tamunya cuma sendiri. Yap. Ya ini juga sangat erat sekali dengan mistis. Siapa itu? Bahkan katanya makhluk-makhluk mistis ini kalau ketemu dia sungkem. Serius? Siapa sih? Siapa enggak? Siapa? Nih sebelah itu ada Mongol. Astagfirullahaladzim. Engkong lagi. Engkong. Kenapa lu manggilnya Engkong? Apa kabar Mbak? Sehat sih aja. Asik ya, sehat ya. Nah, Citizen, kita sudah kehadiran tamu ada Mbah Mijan dan Mongol Stress dan seperti biasa kalau di Potsi ini semua tamu diperlihatkan dulu mukanya. Walaupun nanti kita pakai masker lagi. Oke, satu-satu berarti ya. Ya, coba nih gua Angga Anggok. Hai. Gitu ya. Mbah Mijan. Harus pakai hai juga? Terserah. Pakai bahasa mistis. Apa coba bahasa? Hai. Wah, bener kan Mbak Mijan. Jadi bener. Buktinya bener. Mongol. Tara. Aduh. Oke. Bener, lebih baik pakai masker berarti. Aduh. Ya, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kita harus menggunakan masker. Itu adalah membantu buat orang-orang seperti gue ini. Karena? Ya kalau ngeliat matanya doang, ih cakep nih. Ya justru penderitaan buat kami yang hidungnya pesek. Kayak ikan koi gak dapet oksigen, pingin meninggal. Aduh, apalagi dicolok-colok. Udah berkali-kali. Duh, hidung masalahnya begini loh. Ini yang Mongol boleh jujur, teman-teman nakes tuh bagus. Cuman kalau boleh harus dipikirkan juga buat kami yang hidung pesek. Lubangnya tuh kecil. Harusnya ada kelembutan. Duh, sabar ya Mas Mongol ya. Jangan langsung disuruh dongak, Bang. Oke. Tapi kita hari ini ngebahas tentang apa ya? Tentang nakes. Nakes? Ya enggak dong. Oh iya. Enggak. Kita ngebahas soal hal-hal mistis. Yes. Urban legend. Cowok ya agak kelihatan kayak cowok-cowok bawa matic. Oke, kita ngebahas tentang urban apa? Urban legend. Oke, urban legend. Ini kalau misalnya gue browsing, kita nih sebenarnya secara umur sepantaran lah. Deket-deket. Enggak lah. Kita bicara jujur umur aja. Deketnya dari mana? Lu berapa? Gua di bawah lu 2 tahun. Kok bisa? Ya bisa lah, emang gak bisa. Kalau yang Mbak tangkap tuh deket memang umur. Nih cuma berapa? Bukan itu. Bukan ya? Jadi Mbak kok jadi komedian? iya makanya. Mongol sih gue jujur kalau dari sisi umur kan masih berondong tapi udah alot. Jadi nih buat Citizen Mongol ini kan umurnya 32. Ya. Hah? Gua 30, Mbah 28. Jadi gue lebih tua?
Iya. Ya Allah paling Bapak nggak di surga. Ingat loh, siapa yang nambahin umur dikurangin loh. Itu udah ngurangin gua. Enggak nambahin. Ya kalau gua mah 44 jujur aja. Oh, ya, masa sih? Ya udah mapan tapi. Woi. Enggak, ini bukan ajang lu cari jodoh, Mongol. Bukan. Oke, Bodoh sorry, amat sorry. lu udah mapan atau enggak. Ini kita mau ngomongin soal masa-masa kita zaman dulu tahun 90-an. Oke. Banyak sekali kan urban legend yang soal ya contoh dulu di Jakarta ada rumah Pondok Indah. Oke. Ya. Yang katanya angker. Yang lebih Ya. tua Ancol. Ancol, Simanis Yoi, Jembatan Simanis, Ancol. Jembatan Ancol. Iya kan. Terus juga ada apa ya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng, Gepeng. ya. Terus benar. banyak lah ada rumah Kuntilanak kentang. merah. Kuntilanak merah. Wow. Rumah Di Vantex kentang. tuh. Hah? Di Vantex. Jadi apa dulu kan ya hal-hal itu kan kita apa ya kayak dekat banget gitu cerita-cerita itu. Sundel bolong. Iya, Kasihan. betul. Hah? Lu mau nyetuk apa lagi Mongol? Sini ayo. Enggak. Maksudnya kalau dari sisi gue sebagai stand up comedian, gue kan pernah bawa materi tentang setan Indonesia. Bahwa setan Indonesia tuh kurang keren. Kalau luar negeri tuh ada pisau, ada panah, senso, itu kan kapak. Kita semua kasihan loh setan-setan Indonesia. Semuanya butuh dibantu, suster ngesot, pocong lompat. Iya Iya kan, kuntilanak di atas pohon. Iya, Bayangkan nggak turun-turun. dia naik dong. Iya. Berarti kan masa kecilnya kurang bahagia nih cewek. Padahal kan mungkin dia kan pengen turun tapi susah gitu kan. Masalahnya berarti orang tuanya yang nggak jagain anaknya. Nah, Itu pertanyaan cuman ke Mbak. bisa kesini dulu. Tapi gue pengen nanya nih Mbak Mijan. Iya. Hal-hal seperti itu yang tadi Mongol sebutin juga itu tuh memang beneran ada nyata kayak suster ngesot, ada suster ngesot yang seperti Oke. itu atau gimana sih? Konsepnya kalau kita berbicara wilayah hantu adalah jin bisa mengubah wujudnya apa saja. Termasuk apa yang ada di dalam pikiran manusia dan apa yang ditakuti oleh manusia. Jin bisa membuat wujud itu. Maka ketika ada orang yang takut dengan sundel bolong, maka jin bisa mengubah dirinya jadi sundel bolong. Oh. Itu seperti itu. Jadi melengkapi sebuah cerita, melengkapi sebuah suges dari pemikiran orang tersebut. Oh, kalau ada orang yang takut dengan kuntilanak merah, ya sudah, mereka bisa saja bikin apa saja buat menakut-nakuti. Tujuannya kan di situ, mengganggu manusia. Jadi mereka juga nyoba-nyoba ya. Mereka Jadi tuh- kayak gue kayak gini loncat. Takut orang gitu. Mereka itu sama dengan manusia, kepo dengan aktivitas manusia. Oh. Kita kepo dengan mereka kepo dengan kita. Jadi mereka bisa merubah wujud menjadi seperti apa yang kita takutkan. Yes. Kayak misalnya saya takut sama Mongol. Iya, bisa saja jin berubah jadi Mongol, bisa banget. Bisa banget. Iya. Kok bisa ya? Bisa. Ngol lu dulu waktu tahun 90-an lah ya. Yang paling ketempel gitu, yang paling takut tuh apa? Enggak ada. Dalam memori lu. Paling teringat dengan cerita gitu. urban legend. Cerita urban Nggak legend. ada. Enggak ada. Enggak ada. Karena gue dari Enggak ada jadi TV gini. waktu itu kecil enggak ada Bukan, TV. Iya, gue jujur aja ya. Nggak ada, Karena kan? gue tinggal di daerah yang di Manado, terus masih naik kapal lagi, yang belum ada listrik. Listrik. Kalaupun itu pakai apa? Dinamo apa namanya, terus aki. Dan kalau putar TV cuman seminggu 2 kali. Jadi mungkin tapi kan ada misalnya di daerah lu, ada cerita mistisnya yang Enggak pernah takut sih. Nggak pernah takut? Maksudnya soalnya kan gue dari umur 4 tahun, di saat nyokap gue meninggal itu, yang gue baru tahu itu nyokap di saat hari kedua dia meninggal, kan itu kasus mata beliau tertutup, kebuka. Jadi tapi bukan melotot, cuman nggak bisa ditutup. Jadi sama oma disuruh tutup. Nah gue tutup, justru Tutup. mata mama ketutup, mata batin gue yang kebuka. akhirnya dari situ bisa ngelihat. Iya, jadi gue maksudnya bukan soal gue sok-sok jago atau enggak, maksudnya nggak pernah ngerasain ketakutan justru di saat gue bercerai. Ini ada satu hal Ya yang menarik. jujur aja gue takut di saat Oke. gue harus berpisah dengan istri dengan kondisi anak gue usia 4 bulan. Itu ketakutan dalam hidup gue. Kalau ketemu setan, ketemu orang gue salaman, gue ajak ngobrol bahkan. Jadi dari kecil tuh udah ngelihat. Iya, udah dari kecil. Karena kan Oke. Berarti sampai sekarang bisa ngelihat iya, makhluk bisa. gaib itu. Iya, cuman kan gue nggak ngurusin. Ngapain ngurusin ngeliatin dia orang meninggal di TV? Ini kejadian yang menarik bahwa kita tahu sendiri penyakit bisa diturunkan, karakter bisa diturunkan, bentuk wajah bisa diturunkan. Bahkan kalau kita berbicara bentuk Tapi wajah,
Sorry bang. Sebentar. Mak gua cantik, bapak gua ganteng, nuruninnya beda. Sebentar. Jadi dalam tubuh kita ternyata kita terdiri dari partikel sampai 21 keturunan ke atas secara genetika. Nah, Maka ketika ada anak terlahir nggak mirip sama bapak sama maknya, bisa mirip sama engkongnya. Termasuk sebuah ilmu atau karakter atau gift dari Tuhan itu bisa diturunkan. Berarti Mongol nurun nih. Maka fenomena yang dialami oleh Bang Mongol saat menutup mata Mama yang kebuka dalam mata batinnya, itu sama dengan ada sesuatu hal yang diturunkan secara otomatis. jadi maksudnya adalah ternyata kakek atau buyutnya Mongol ini punya kemampuan yang sama gitu dulunya. Contoh gini, kita bedah kasus. Ada anak terlahir, dia bisa apa saja, menari, menyanyi, menggambar tanpa ada yang mengajari. Iya. Padahal bapak ibunya tidak ada keturunan seni. Betul. Tapi kalau ditarik sampai ke atas, Ada Bisa nih. jadi. pasti ada. Berarti saya keturunan Kubalaikan. Soalnya muka kan kayak jenis kan. Benar. Berarti benar sejarah keluarga bahwa gua adalah generasi ke-78 dari Ogodaikan. Tapi kayaknya lebih kecakrakan ya. Cakrakan? Enggak dong, dia ganteng lah, jauh banget sama gua. Yang penting kan kannya. Iya, cuman kalau memang gue boleh jujur dari kecil itu udah gue mengalami hal tersebut. Memang awal pertama gue ngerasain tuh usia 4 tahun itu, di saat gue selesai nutupin mata mama tuh Mongol keluar di hubungan rumah tuh ketahuan ada something yang banyak banget. Dan itu sampai hari ini gue selalu kalau mau kemana-mana gue nggak kayak kesini kan, gue nggak pernah langsung nyampe, gue muterin dulu. Ngapain tuh? Gue ngontrolin dulu ada apa di situ. Begitu loh, karena kan saya dicap sebagai pengkhianat dari komunitas sebelumnya. Oke. Komunitas yang apa itu tuh, Bang? penyembah setan, Bang. penyembah setan. Jadi kita harus muter kayak kemarin syuting saya selalu begitu muter. Tapi Bang Mongol bisa keluar dari Komunitas itu? Iya gimana itu ceritanya? kan gara-gara baca quote. Jadi kita lagi international meeting, Mongol main-main komputer, Oke. Kebukalah. Iya, kebukalah kalimat cuman pendek. If you die, you not go to heaven, but go to hell. Kan gue langsung kaget, mati masuk neraka. Ya, ekspektasi waktu itu ada buku tentang neraka, gue langsung parno. Oke. Ya udah, gue keluar. Tapi bisa keluar gitu. Tapi 2 tahun gue itu. Kita berdua aja yuk, lupain hostnya yuk. Iya, yuk. Jadi Ngobrol gini loh. sebenarnya hostnya juga ketempelan sebenarnya kalau dia mau. Oh gitu ya. Oke. Ya. Apa? Ya lu hari ini ngobrol sama kita berdua hati-hati Iya lu. makanya gue di skrip juga tadi disuruh ini gue nggak mau. Enggak, jadi kalau Mongol sih bicara soal urban kan setiap daerah beda-beda urban legendnya kan, apalagi kita orang Manado. Orang Manado tuh kan suku Sangir tuh terkenal dengan Songko. Kalau Indonesia Timur yang lain bilang Suanggi. Nah itu kan itu di daerah itu sangat ngetop. Bahkan ada pameo jam 7 malam kita harus tuh udah nggak ada lampu di rumah. Jadi kalau mau keluar rumah dia harus bawa kayu dipikul. Jadi kalau seandainya katanya Songko itu ngegendong kita nggak ketusuk sama kayu yang kita itu gitu urban legend yang ngetop di daerah Mongol. Jadi setiap daerah memang pasti punya urban legendnya masing-masing ya. Kalau di daerah Memijan itu lucu lagi bahwa ada yang namanya Medi Cumplung. Apa itu? Medi Cumplung itu namanya adalah hantu cumplung. Cumplung itu adalah tempurung kelapa. Itu paling ditakuti mitologi itu. Karena siapapun yang berjalan dalam kegelapan, apalagi sendirian, itu bisa dikejar sama tempurung kelapa yang hidup. Serius. Batok itunya. Tempurungnya masih bulat, Bang. Masih bulat. Belum dibelah dua nih, belum. Belum. Kalau ngejarnya ke bawah nggak apa-apa. Ini mau naik bukit pun dikejar, Bang. Kan sudah nggak masuk akal. Berarti tapi tempurungnya banyak turunan sekali ular. yang mengalami. Tapi banyak sekali yang mengalami Iya, itu. iya. Itu kalau di daerah Memijan itu. Tapi kan ini masalahnya banyak. Gue yakin citizen juga ada yang percaya nggak percaya sama hal-hal kayak gini kan. Kalau misalnya ada enggak itu mah buatan gitu. Ini mah enggak karena Mitos. mitos. Gitu. Mitos. Karena belum kejadian bahkan. Ya. Waktu itu pernah ada teman gua yang di daerah timur Indonesia itu di padang rumput, iya kayak hutannya gitulah dikejar-kejar sama bola api. Banaspati tuh. Nah itu apa namanya? Banaspati. Nah itu Itu kan untuk- percaya nggak percaya juga kan? Masa sih beneran gitu? Kalau mereka yang mengalami akhirnya percaya itu gitu. Itu kalau Jawa apa namanya Bang? Banaspati. Banaspati. Kalau daerah Kalau di- lain apa tuh? namanya Ater.
Ater. Api terbang. Oh, Ya elah, gue Aper. pikir apa loh? Iya dong, maksudnya kan Kayuken. enggak kan setiap daerah beda-beda loh. Kalau daerah gua kan namanya Songko. Kalau daerah Kupang, Ambon tuh namanya Suanggi. Kan setiap Beda-beda, daerah iya tuh betul. beda Pasti nama. punya. Iya kan Banaspati ya daerah gua Atir namanya. Orang kalau bilang bye-bye kalau semalam-malam suka ada Atir dusu-dusu orang. Maksudnya ada api terbang ngejar-ngejar orang gitu. Bukan bohongan namanya Atir. Ater ya Emang benar ada ya. ya. Oke. Tapi kalau ngomongin urban legend nih, misalnya dulu ada cerita kolor ijo gitu. Pernah ngikutin gak itu aslinya apa sih, Mbah? Gini kalau Pernah lu telusuri iya, nggak sih iya. kolor hijau tuh apa, si manis itu apa gitu gimana sih? Kalau dari pengalaman Mijan yang Mbak lihat, Mbak analisa kan itu sumbernya dari satu orang sebenarnya. Bahwa ada seorang wanita yang mengaku dihamili oleh sosok besar berbulu warnanya hijau, pakai celana hijau seperti itu. Pakai celana kolor hijau. Nah, gitu. sementara urban legend kan sesuatu hal yang diceritakan, kemudian Menjadi sebuah kebenaran dan Iya, dipercaya. seperti itu. Jadi itu belum tentu benar adanya berarti kan? Ya, kalau menurut Mbah itu salah satu dari fenomena yang kebetulan saja dijadikan urban legend. Oh. Gitu. Tidak semua urban legend yang terkenal di Indonesia itu real story. Oke. Rata-rata dari satu orang. Yes, rata-rata seperti itu. Bener nggak ya nih katanya ya? Lu jangan nyebutin namanya. Kolor hijau. Bukan, misalnya si Mr. K Gepeng nih. misalnya, Mr. Gepeng tuh. Mr. Gepeng atau si K nih yang tadi di pohon, si yang loncat-loncat, ngocop gitu, jangan sebutin namanya karena kalau disebutin nanti orang dianya datang. Itu benar nggak sih? Oh, sebenarnya sih kalau dari sisi juga apalagi kayak kolor hijau gitu kan. Kalau kami di dunia satanik nggak ngurusin karena itu cetek. Levelnya rendah. Levelnya teritori. Kita harus teritori. levelnya di atas 2 tingkat di atas teritori. Jadi kita hanya mainnya di area udara, Atmosfer. atas. Kalau yang teritori, yang pocong apalah segala macam, kayak Mongol kan bilang di stand up ngapain takut sama pocong. Orang dia takut banget sama polisi tidur. Dia nggak takut sama polisi tidur. Ya, tapi dia takut sama portal. Kalau gue ngomong sama Pak Gubernur, kalau boleh tuh semua pemakaman di DKI Jakarta jam 10 malam portalin, biar mereka lompatnya hanya di dalam nggak keluar. Karena susah loh. Sepinggang portal. Lu bayangin pocong. Semua ajaran agama kitabnya dibacain dia nggak lewat-lewat. Bro. jadi maksudnya Mongol nih itu masih teritori. Iya. Kalau lu teritori. yang memang Di atas. levelnya dunia. Ya, karena kita levelnya satanik itu mainnya dari sisi dark angel, dari level yang lebih ke atas lagi. Nah, kita dalam dunia satanik tuh dijelaskan bahwa teritori itu dari satu orang menceritakan itu dan cerita itu kepada orang yang kurang mengerti dan kurang punya keimanan yang tinggi dipercaya, dicerita lagi ke orang yang sama sampai Tuhan datang semua bilang kolor hijau ada, padahal kalau gue boleh jujur nggak ada tempat bikin celana dalam ada warna hijau. Memang kalau berbicara yang praktek-praktek seperti itu, contoh kita terulang dengan cerita hantu gepeng. Iya. Hantu gepeng adalah riwayatnya ada seorang pekerja sedang bekerja di gedung pencakar langit, tiba-tiba dia tergencet Iya. lift. Oh ya. Gitu. Nah, ternyata mereka ini hobi apa sih? Hantu gepeng ini hobinya di toilet. Oke. Kalau kita mau manggil dia, maju mundur 3 kali di dalam toilet dan ngetok pintu toilet, dia akan datang. Wow. Gitu tuh. Itu bener atau Munculnya statement seperti itu kan berarti sudah pernah dicoba sama orang-orang dulu dong. Iya. Tapi kita kembali ke hukum awal bahwa jin bisa mengubah apa saja. Ketika anggapan orang tersebut memang itu menakutkan, pasti kejadian. kayak suster ngesot gitu? Iya. Pasti jadi. Pasti Kalau jadi, kita gitu. melakukan itu dan kita yakini itu ada gitu. Semuanya dari kata keyakinan diri dulu. Kalau yang tadi soal itu mah levelnya masih teritori. Iya. Yang levelnya di atas itu contohnya apa? Level di atas nih kan kalau nih kayak Mongol kemarin ngebahas tentang orang pingin kaya. Ya toh, otomatis datangnya ke seorang dukun yang menjadi medium perantara. Benar. Nah, Iya. isi orang ini akan ngasih tapi harus begini. Nah, kita di satanik ngajarinnya nggak begitu. Oke. Langsung minta sama bosnya. Oh. Ada namanya Baal. Baal. Udah sebagai Lord of Wealth.
Apa Oke. itu? Oh, Kekayaan. kekayaan. Nah, dia nggak minta tumbal, Tapi minta jiwa lu. wah, Jadi kita mainnya ke level yang langsung your soul dia ambil. Rohaniahnya, Yo, iya. jadi maksudnya Oke. bukan berarti kita maksudnya lu menjual jiwa lu. Enggak, kalau lu udah main ke dia otomatis lu harus siap bahwa jiwa lu menjadi miliknya dia. Lu suruh ngapain lu harus ikut. Iya. Tapi lu akan Pasti diberikan kaya. kekayaan. Iya, tapi kan penyesalannya setelah kita menjadi kaya biasanya 4 tahun kemudian ada pingin keluar, pingin bebas. Dan Karena itu jujur nggak bisa banget karena your soul udah ditahan dan agama apapun mengajarkan kalau jiwamu sudah diambil oleh mereka nggak akan ada keselamatan, nggak akan pernah dibela oleh para nabi. Karena berarti lu udah musyrik sejati. Iya, betul. Menggadaikan iman Yo, hanya ijo. untuk hal yang duniawi. Yo, Sebenarnya kan kalau yang cetek-cetek ya ini juga di Indonesia kan banyak terjadi ya. Iya. Misalnya susuk, Ya. pelet gitu kan. Ya. Apalagi dulu gue juga kalau mau lancar nge-MC-nya atau nge-host nih pakai ini. Ya, gue juga begitu bang. Iya kan? Pernah ditawarin katanya biar lebih bagus tuh pakai susuk, susuk berlian katanya pasang di kuningan. Gue langsung bilang sorry gue orang Manado. Kalau berlian mah gue taruh di cincin. Ya kan? Ngapain gue taruh di dalam? Nggak kelihatan ya. Ini aja udah. Kalau gue pengen ganteng jangan susuk, operasi yang benar. Karena mau dipasain 50 berlian kalau hidung gue tetap semaput begini ya nggak jadi. Tapi ini kan bahkan di e-commerce ada loh yang jual-jual. Iya. Ada. Kayak apalah yang jimat-jimat itu. Nah itu kan akhirnya dipercayai juga oleh orang-orang Indonesia gitu. Gini, kan banyak di dalam culture-nya Indonesia itu kan sudah terbentuk sedemikian rupa, bahkan usianya kan ribuan tahun. Tentang dunia perjimatan, bagaimana orang bisa tersuges dengan sebuah benda yang dipegang. Nah, itu akan menjadi penting ketika memang orang tersebut membutuhkan support secara soul, secara batin dari hal lain. Makanya kalau Mbak bilang bahwa hal-hal seperti itu masuknya adalah ke alternatif pilihan, Bang Mongol. Betul. Jadi mereka hanya akan memilih ketika itu udah jadi alternatif yang terakhirnya mereka. Sekarang gini, ketika Mbak menjadi seorang praktisi, berbeda jauh dari zaman 10 tahun yang lalu. Oke. Kalau zaman sekarang bahkan ketemu dengan orang yang benar-benar sudah mentok, sudah frustasi, sudah merasa kemana-mana buntu, baru ketemu Mbak. Kalau enggak ya enggak. Karena dia masih banyak pilihan untuk cari cara yang lain. Ini adalah alternatif pilihan paling mentok lah biasanya seperti Kalau itu. dulu masih nggak harus mentok udah nyamperin. Iya, gitu. Dulu orang cantik aja udah bilang, Mbak, kasih dong pemanis biar tambah cantik, kan udah cantik. Dulu seperti itu. Kalau sekarang enggak. Nunggu keriput dulu. Ya. Banyak begituan. Karena kan seperti alternatif sekarang banyak. Cuman gua kalau jujur Indonesia tuh gampang banget kena yang namanya itulah. Pingin muka putih, pakai produk Korea, ya lupa lehernya masih hitam. Jadi akhirnya jadi cewek belang. Gitu. Kan alternatif akhirnya mentok-mentok pergilah ke orang-orang yang bisa memberi solusi untuk alternatif. Itu. Karena ada orang yang benar-benar membutuhkan sebuah dukungan mental, spiritual dari sebuah bendawi. Contoh misal, emang ada sebuah benda bisa mengubah sugesti? Ada. Ketika Bang Mongol jam ini Rolex, Bang Mongol tetap pesek gitu kan. Tapi ketika depan cermin pakai Rolex, Wih, ngancung nih gue. ganteng dong gue. Nah itu ada orang yang butuh seperti itu. Bener. Oh, jadi doping diri namanya ya. Iya, doping diri. Ini obat PD. Oh itu obat PD bener kan? Tuh. Iya. Gitu. Masalahnya seasli apapun yang kita pakai tetap nggak ada yang percaya. Itu masalahnya. Baliknya ke situ bang. Kita memakai barang 5 miliar, tetap orang bilang Pasar ular nih ya. Asli nih, asli. Pasar ular ya nggak? sekarang sih harganya 2,6. Wah sombongnya. Ya. Sombongnya. Asli lu. Enggak, gue Asli belinya semua. di Bali. Oh. Enggak, soalnya kalau gue bilang asli, ntar abis kita podcast ditelepon Dirjen Pajak, Pajak udah loh. dilapor belum? Tapi Ampun. sebenarnya kalau balik lagi ke Urban Legend ini sebenarnya sesuatu yang kita dari satu orang. Kalau kita di satanik tuh selalu begitu. Kita mensuges kepada seseorang. Nah orang ini kita udah tahu linknya kemana, persahabatannya dia kemana. Dia bersahabat dengan orang-orang yang sama dengan dirinya, yang penakut, yang ini. Nggak ada orang 10 orang berani semua coba. Ya. Pasti dia ngegaulnya tuh penakut semua. Ya. Pas, Iya. Ih kemarin gua di rumah
gue ngeliat kayak ada cahaya gini. Udah diceritain ke 10 orang serius lu demi Allah. Oh ya percaya semua sudah. Iya. Padahal mungkin ada apa yang nyala saya. Nah cuman kalau balik lagi adalah itu yang saya setuju. Yang namanya jin atau kalau bahasa kaminya roh jahat bisa menyerupai siapapun. Dia bisa berubah bentuk Bisa berubah bentuk. Bisa mau jadi apa, semuanya kita parno sama nenek gayung. Dia jadi nenek gayung. Iya. Sedangkan masalahnya kita harus mikir secara logik. Ini nenek-nenek jadi setan nggak tobat. Orang sekarang udah shower. Iya kan, udah gitu maksudnya. Kenapa sih dia harus bawa gayung? Iya. Dan kenapa kita harus repot dengan segala? Padahal kan sebenarnya dia itu nenek gayung. Gayung lope lagi kan, aduh. Nenek gayung itu bukan mau nakutin, dia mau minta sabun, gua mau mandi. Gitu. Jangan-jangan itu nenek gayung anak kosan. Kamar mandinya di luar. Bisa jadi. Bisa jadi berarti kosan 500 tuh. AC bagi 2. Kalau Mbak lebih jauh lagi menyikapi urban legend itu, sebetulnya dulu cerita awal kenapa diciptakan sebuah urban legend dari unsur mitologi adalah untuk menakuti anak yang memang nakal. Bisa Sebenarnya jadi, kan itu dulu ya. Jangan gitu kan. keluar maghrib nanti ada genderuwo. Nah itu seperti itu. Jadi ketika ada anak nakal, maka terciptalah urban legend dengan cerita-cerita yang dibumbui lebih. Iya. Gitu. Tapi Ya, bener nggak ya. kalau misalnya untuk mengusir nih, katanya mengusir mereka, misalnya kayak kita kan pindah ke rumah, terus ternyata di rumahnya nih ada angker, gimana caranya mengusir penunggu rumah itu pakai ada kayak benda-benda yang kayak bambu kuning, Bambu kuning ya, atau tebu yang bawang berwarna putih, ungu. bawang putih, Oke. katanya. Itu bener nggak sih? Gini, sejarah kenapa mereka bisa anti seperti itu, masing-masing makhluk halus punya karakter sendiri-sendiri. Kenapa bawang putih ditakuti? Kenapa cabai ditakuti? Kenapa bawang merah ditakuti? Uap dari bawang putih, cabai dan bawang merah itu bisa membuat mata manusia pedih, bisa membuat mata hewan pedih, dan bisa membuat mereka pedih. Makhluk halus pedih. Ada karakter hantu yang takut dengan uap itu. Ada. Jadi kalau misalnya ibu kita lagi motongin bawang merah nangis, jangan-jangan hantu juga ikut nangis Yes. ya? Bisa Hantu nangis, kucing juga bisa nangis, atau hewan piranha bisa nangis. Jadi itu Uapnya. Iya, masih ada kajian logisnya lah itu. Masih ada. jadi emang berarti kalau misalnya disebut benar atau tidak ya benar berarti bisa. Benar, karena masih bisa dikaji secara logis. Kemudian lagi bagaimana bambu kuning ditakuti ya. Zaman dulu ketika ingin melakukan sebuah pengusiran makhluk halus, leluhur kita itu menggunakan bambu runcing untuk segala hal, yang melawan penjajah, yang melawan hantu yang nakal dan sebagainya. Itu sejarahnya. Maka ketika ada bambu kuning ditanam di halaman rumah itu ditakuti oleh bangsa mereka. Kalau misalnya nih ada omongan kalau misalnya meninggalnya secara dramatis gitu apa itu bisa jadi ntar gentayangan rohnya gitu. Ada nggak sih orang? Saya sih, nah itu kan gue sih nggak percaya. Oke. Itu kan hanya balik lagi itu adalah jin yang bisa mengubah bentuk. Apa jangan-jangan penampakan itu misalnya, loh ini orang yang kemarin di sini nih meninggal, itu ada arwah gentayangannya, itu bener nggak? Tidak ada roh yang bisa gentayangan sebenarnya. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia dengan apapun kondisinya, maka akan langsung kembali. urusannya selesai. Selesai. Tapi gini Bang Mongol, pada saat kejadiannya atau tragedinya memang nggak wajar, maka ada banyak kemungkinan dari kelompok makhluk halus yang bisa merekam kejadian terakhirnya. Maka seperti saat kita lagi di record, kemudian nanti tinggal di play, itu yang terjadi. Ketika mereka merekam kejadian terakhir, maka seolah-olah mereka bisa menduplikat sosok yang meninggal. Misalnya ada tragedi pembunuhan, seolah-olah Bapak A, Bapak Mongol misalnya setelah dibunuh ya kan, nongol misalnya gitu ya. Sebetulnya itu bukan Bapak Mongol, bukan, tapi jin yang menyerap tragedi terakhir kembali lagi dengan tujuan untuk menakuti manusia. Berarti lu udah gak ada takut-takutnya ya? Enggak ada. Dari kecil karena udah biasa. Iya, kalau gue takut sih kayak takut gagal jatuh cinta lah. Aduh. Gitu aja gue maksudnya gini. Gue orangnya karena mungkin gue dari kecil dan gue terlibat dalam hal yang tidak benar, akhirnya gue selalu memandang hidup adalah mau ngapain gue ngurusin hal-hal yang nggak penting. Gue lebih ngurusin bagaimana anak gue
harus mencapai cita-citanya jadi jenderal. Gue harus bagaimana ngurusin mami gue yang harus tetap sehat sampai hari ini. Jadi gue kalau seandainya kayak kemarin gue jalan-jalan di satu acara gitu kan, terus gue melihat ada serombolan The Dark Angel ngumpul untuk nyabet gue gitu kan. Orang lain kan harusnya panik gue menyantai bang. Karena buat gue adalah gue berarti keluar dari kumpulan ini, diizinkan gue untuk hidup, berarti Tuhan juga akan angkat campur tangan untuk mempertahankan gue tetap hidup. Betul. Semuanya Balik lu lagi, serahkan ke Tuhan. Bos besar. Betul. Kalau gue selalu bilangnya bos besar. Sampai sekarang masih ada, berarti memang diizinkan untuk sampai sekarang masih karena ada. kalau gue boleh jujur bang, kalau mau ngikutin logiknya, nggak mungkin gue masuk dunia selebriti bang, nggak mungkin gue masuk dunia artis. Kalaupun gue masuk dunia artis, otomatis gue kebagian di alur-alur kalau sinetron tabrakan, jatuh di got. Oh dapat peran begitu gitu ya? Iya, karena sesuai muka toh. Emang muka gue bisa jadi ganteng-ganteng serigala kan nggak mungkin bro. Ya kan? Jadi otomatis gue menyadari diri. Cuman gue tetap yakin bahwa di saat gue move from there, ya kan, gue pindah ke posisi yang seperti sekarang, gue yakin pasti Tuhan akan ikut menuntun dan menyertai. Masalah yang lain-lain kalau gue boleh jujur bro, datang ke rumah gue lebih gila di rumah gue. Banyak lah yang di pagar. Ajaib-ajaib tuh. Bukan cuman teritori yang ada. Bahkan ada orang dari Kupang telepon, hati-hati di sini. Gue bilang santai aja sih, karena gue tetap yakin bahwa hakikat yang gue pegang nih, bahkan gue ajarin kepada beberapa teman yang lain adalah jangan lupa hakikat kita diciptakan lebih mulia daripada mereka. Betul, setuju. Iya. Jadi iya dong. Kita nggak perlu takut sama mereka gitu. Iya dong. Panasin aja dianya biar dia sadar diri. Iya dong. Karena kalau nggak usah, ingetin aja, coy. Gue sama lu, gue lebih mulia diciptakan. Otomatis lu tahu derajat lu, udah dia mau garong balik, ribet amat sih. Orang bilang, hati-hati lu Bang Mongol, nanti ada Bapomet. Apaan lo kemarin Idul Adha baru dipotong. Ya kan, kenapa harus takut? Idul Adha kemarin Bapomet habis kayaknya 1000 ekor di Indonesia, ya kan? Jadi maksudnya kita nggak usah terlalu takut, tapi yang namanya urban legend seperti ini, setidaknya untuk saat ini dari 100 anak muda hanya 2 yang percaya ada. Iya. Anak muda lebih hatam BTS. Betul. Gitu. Sekarang udah nggak peduli mereka dengan hal-hal itu. Nggak ada yang gue ketemu. Dek, lu pernah dengar suster ngesot nggak? Nggak mungkin lah Kak Mongol. Tapi kan sesuatu mistis, sesuatu yang horor, itu kan udah jadi sebuah hal yang apa ya, yang laku lah di Indonesia. Ya jualannya. Kan. Jualannya kan laku, makanya mungkin sampai kapanpun nggak akan hilang ya sebenarnya. Kalau dari gue sih diprediksi kalau tidak dikontrol, tidak di apa ya, kalau tidak di match baik-baik 2030 2050 udah mulai akan menghilang karena masuk lagi setannya udah melalui media sosial. Udah tidak lagi setan pocong apa udah nggak ada karena lagian suster ngesot kan nggak mungkin ke rumah bro. Iya. Lu bayangin dari rumah sakit Koja Tanjung Priuk terus dia mau nakutin, ya kan? Dia mau nakutin orang di Warakas, iya. Gitu. Ngesot mulu ya. Jam 12 lewat 10 malam dia udah sampai mau ngesot kontainer dia balik lagi. Enggak nyebrang. Nyebrangnya susah. Kalau dia nyampe di rumah orang dia takutin paling dia minta boleh pinjam betadine. Tapi kan orang ya kita segampang itu ngomong segampang itu. Jadi jangan takut ya, kita tahu kita makhluk yang lebih mulia diciptakan. Tapi gue boleh jujur Bang, ini buat berdua nih. Hanya Indonesia negara yang lewat kuburan permisi. Iya. Cuman kita bro di Inggris dijadiin tempat berkemah. Kita di Indonesia apalagi udah deket maghrib mau pulang harus lewat kubur pasti misi. Lu bayangin yang di dalamnya hut silakan. Nah Bang Mongol ngomong kayak gitu. Ada juga dulu mitos kita kecil ya. Nggak tahu yang lain ngalamin atau tidak nih. Bang Mongol atau Bang Angga. Dulu Mbah itu nggak boleh ngacungin makam loh. Nggak boleh nunjuk makam loh. Nggak boleh loh. Benar. Iya kan? Itu ada kan dalam kita kecil kan. Benar. Terus akhirnya pas kita gede sendiri dengan perubahan pemahaman, kita begini-begini sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa juga. Sebenarnya justru iya. itu Tapi jangan loh, permisi itu perlu nggak? Gini, tergantung dari keyakinan orang tersebut. Mbah tidak melarang orang yang memang mempercayai hal seperti itu ya monggo. Tapi sebetulnya kadar penting atau tidaknya, ya tidaknya lebih dominan daripada pentingnya.
Gitu. Yang paling parah kan apalagi kayak kita udah mendekati hari raya, iya kan? Semua ke kuburan, bawa minum, bawa apa. Keinjak. 15 kali lo minta maafnya. Mama. Sorry. Enggak sengaja. Enggak cuman itu ngomong. Kadang nginjekin kaki ngelangkahin. Kirinan nginjekin kaki temen. Sorry ya bro. Gitu doang. Yang paling parah tuh yang bawa makanan. Karena ini kasus kejadian nyata di Mongol. Kenapa? Jadi orang tuanya ternyata sudah dimakamkan di makam yang isi ulang. Oke. Ya Ada kan? isinya Iya, di dalam, ada di bawah. dibongkar lagi, ditimpuk. Oh, Jadi ditimpa. Oke. dia bawa lah minuman kaleng gitu. Dibawa ke kuburan, dia bilang, "Pak, ini minuman favorit sama kuenya." Kesurupan. Siapanya? Dianya? Iya, ternyata yang dibawa nggak suka minuman itu loh. Dia sukanya kopi. Jadi gue langsung bilang sama teman gue, mulai besok lu bawa air putih. Lu ini kita jadi bingung, lu cerita bener atau enggak? Kalau kayak gini kita nih, ini Mongol ceritanya bener atau enggak sih? Kan ada pakarnya biar menjelaskan. Tapi kalau kasusnya beneran dia kesurupan. Gara-gara ternyata ada 5 orang di tempat itu, yang satu nggak suka minumannya. Aduh, gitu. Ya, gue bilang ya. Ternyata gue langsung bilang sama dia, biar netral, besok-besok bawanya air putih aja, pasti semua suka. Itu daripada salah bawa. Dia bawa lontong sayur, yang satunya mintanya nasi uduk. Aduh. Tapi ya itu kan udah jadi habit ya di Indonesia. Ya. Jadi Sebenarnya sih habit. kalau dari sisi gua adalah sopan santun itu yang paling penting, Bang. Masalah lu boleh melangkahi kubur atau tidak, tapi kan masuknya ke ranah etika dan moral. Yes. Mungkin Itulah. ya. Mungkin dulu tuh diajarnya kita ya sekarang Biar kita menghormati. Lu mau ngapain pipis di pinggir jalan? Iya. Permisi dulu. Gini, gitu. kalau menghormati sih tidak, tapi Enggak ya? menghargai. Menghargai Kita yang lebih diajari benar. menghargai. Contoh gini, kenapa kita harus seperti itu ke makam? Di dalam sejarahnya itu jelas. Sejarah di masing-masing daerah ya, bahwa untuk membedakan antara manusia dengan hewan, ya ada di makam terakhirnya. Jadi kita boleh nginjek-injek makam kuda misalnya ya. Tapi kita nggak boleh nginjek-injek makam orang, karena kuda dengan orang berbeda nih. Jadi intinya itu Lebih ke etika dan moral memang Iya, benar. Lo Etika secara dan logis moral. itu ya, Iya. pemahamannya adalah lu menghargai. Iya. Contohnya sekarang kayak di sini nih. Sama Kan- sekali apa Mas? Iya enggak. Sama sekarang nih ada di sini kan ada yang lainnya juga dong. Waduh. Iya kan? Ya. Tapi kan kita menghargai kan. Ya. Karena Ya, supaya kalau- kita enggak Ya kalau nanti misalnya suruh ngikut enggak ya enggak apa-apa. jangan dong. Jangan lupa loh, Jangan. Bang. Daerah ini Rasuna dulu adalah medan pertempuran. Yes, Pasti betul. kan ada something yang hari ini kita ngebahas beginian. Ya pasti kita berdua aman ya. Bener, aman. Angga Ah, yang ya. los aja gitu. Ya nggak apa-apa lah. Buat latihan Bang Mongol, buat Yoi, latihan nggak buat masalah. melatih iman dan melatih diri. Bener. Ya. Enggak, gue hari ini gue pulang sama Mbak Mijan. Tapi gue cuma mau pesen kamar mandi aja, nyalain aja dulu lampu gitu. Enggak. Sama nanti kalau di kamar, nih tolong baca doa dulu. Ya. Agak sedikit serius baca doa. Ya benar. Karena kita udah bicara ngeledekin begini, berarti Benar, kan, benar. emang dikira mereka nggak Demi tahu. Allah gue nggak ngeledekin. Emang Tapi kan eh. hukumnya nggak boleh bersumpah demi Allah kalau cuma masalah kecil loh. Iya loh. Bahaya. Kita ngobrolin kayak gini tuh ngobrolin mereka Bahaya loh. Ya Masa udah. cuman gara-gara itu ngikut terus pakai demi Allah, Iya kasihan loh. Heeh. Jadi sebenarnya ya tinggal dilunya aja. Kita kan hanya buat kepercayaan dirimu Bener. untuk, wow berarti gue bisa jadi the winner. Nah, Cuman ya kamar mandi aja. iya, benar. Kalau mau tidur malam ini pokoknya doa. Iya doa aja. Ini pasti kalau Jangan doa lupa. mah. Jadi ini juga kalau ngomongin si urban legend tadi kan di awal kita ngomongin urban legend di tahun 90-an, 2000-an awal segala macam ya. Intinya adalah banyak urban legend ini memang cuman dari story. Yes. Dari cerita awalnya Ya. ya, yang akhirnya orang tuh takut akan hal itu jadinya ya udah tersebar begitu Ya, aja. betul. Terus ada juga yang gue simpulkan di sini ya makhluk gaib itu memang ada. Ada. Dan Ada. ya kita ibaratnya saling menghargai. Menghargai aja. Betul. Ya kan? Iya, kita punya dimensi yang berbeda. Mereka punya dunia sendiri, Betul. kita punya dunia sendiri. Iya, di satanik juga begitu, Bang. Tapi Mbak ingat juga sama Bang Mongol bahwa manusia diciptakan tetap jadi pemimpin, lebih Yes. tinggi derajatnya. Betul. Di satanik juga Iya. begitu. Ketika keyakinan kita ada di situ, ya sudah saling menghargai aja. Jangan takut tadi ya. Iya. Jadi satanik mengajarkan ada dunia paralel namanya. Dunia mereka punya mereka, dunia kita punya kita. Kita nyebrang berarti keterlaluan, mereka nyebrang nyari mati. Oh. Itu kalau dunia satanik. Jadi
paralel ini adalah dua dunia yang sebenarnya boleh saling masuk, cuman kalau lu masuk ke sana berarti lu begini, dia yang ke sini berarti. Jadi cuman memang kalau Indonesia, kalau gue boleh jujur, memang harus diingat baik-baik, kita itu adalah bangsa yang memang luar biasa. Kita kepulauannya ada banyak, pulau-pulau besarnya ada banyak. Setiap daerah punya adat istiadat yang banyak. Betul. Dan semua beda-beda dalam hal pengusiran, ada yang dipelihara, ada yang sebagainya kan. Cuman balik lagi adalah dengan adanya kita kepercayaan kepada Tuhan, masuk ke ranah agama, tinggal di choice, dipilih mana yang musyrik, mana yang tidak. Mana yang masih bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Kembali lagi ke your faith, keimananmu. Jadi kalau kayak Mongol dengan Mbak Mijan, kita dua orang yang berbeda itu, tapi kita punya tujuan yang sama. Ingin orang-orang jangan sampai menjadi orang yang lebih percaya bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada hal-hal yang enggak. Ya kan, kita ini hanya pingin, oke lah kalau kita sebatas membantu, ya kita memberi solusi. Ya toh? Tapi ya lu mau percaya silakan, lu nggak mau percaya juga up to you, not up to me. Ya kan, yang pasti adalah Angga nanti hati-hati aja pulang. Iya. Ya kan, Bang? Ya kan, Bang? Benar. Ya, Kan dari tadi gue bilang, pokoknya jangan takut ya. Jangan takut nih semua yang di sini nih. Pada hatinya mah boro-boro. Soalnya Indonesia emang suka parno. Iya. Iya kan? Betul. Digantunglah handuk. Betul. Tiup angin, gerak. Kita lihat dari jauh. Pocong nih. Kayak siluman ular. Padahal handuk goyang ya kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang otaknya kita udah terlalu parno. Iya, sugestinya terlalu tinggi. Itu yang Mongol bilang tadi. Sepakat dengan Mbak Mijan bahwa sesuatu cerita yang dipercaya, ya kan, cerita yang dipercaya akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Itulah yang namanya mitologi. Mitos. Ini kalau ngomongin soal hal-hal ini akan ada habisnya, yakin gua. Ya. Enggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habis. habisnya. Sebenarnya Mbak Mijan pingin langsung mempraktekkan ke lu. Enggak mau. Sebenarnya tadi di skrip ada, gua disuruh minta Mbak Mijan tolong liatin. Sebenarnya masih ada waktu lah 5 menit ya kan. Ya kan? Gua dengan inisiatif sendiri nggak usah ada gitu-gituan. Enggak ada masalah. Saya Enggak ada siap-siap masalah. saja. Maksudnya setidaknya lu kan Angga boleh nanya. Nanti yang ikut gua yang bagaimana. Jadi gua bisa Betul, prepare. Bang. Enggak, Mongol. Bisa lu taruh bubur ayam di luar. Ini ada expirednya yo, Angga. Iya. Ada expirednya kok. Cuma sehari. Enggak usah. apa-apa. Nanti Terima dibuka di kasih, sini. terima kasih. Nggak apa-apa. Justru dengan lu menolak berarti lu nggak mau mendidik apa namanya? Merestorasi iman lu. Iya. Harusnya tuh your Dan menghargai restoration your tamu. faith. Harusnya tamu kan ada nih ya. Iya, biar Ayo. jangan ngondek dong, masa begini. Nanti kita ditegur lagi sama KPI. Gue nggak ngondek. Gue emang gini. Oh, berarti anggota itu ya berarti dia Mbak ya. Gue jangan gitu. Ya, suamiku bersuami. Suamiku bersuami. Aduh, tapi gue boleh jujur nih, Boleh. dari pembahasan seperti ini tuh sebenarnya pembahasan seperti itu bagus buat masyarakat. Iya. Jangan terlalu a priori atau terlalu punya negative thinking kepada kami baik dari dunia okkultisme maupun satanisme. Kami yang sudah pada jalan benar, kami pingin mereka tuh kalau mau sukses, kayak orang kan nanya, Bang Mongol bagaimana caranya gue harus sukses? Ini gue udah pandemi, gue udah mau 2 tahun ini nggak ada kerjaan. Gue kalau boleh gabung dong Bang dengan satanik, minta linknya dan sebagainya. Ada tuh yang gitu ya? Banyak banget. Banyak Gua ya? ada di DM kalau lu nggak percaya. Jadi gue cuma bilang begini, solusinya sebenarnya cuma satu. Yang gue selalu pegang teguh, solusi itu adalah datengin orang tua ibumu. Datangi ibumu, lu minta maaf kalau pernah nyakitin dia. Setuju? Minta maaf, ya kan? Yang suku-suku lain cuci kaki, ya kan? Lakukan apa yang lu mungkin pernah nyakitin. Iya. Setuju. Setelah itu lu langsung bilang, Mah, minta doa restumu, aku mau berangkat kerja, dengan doamu, keyakinan diriku, penyertaan Tuhanku, pasti aku sukses. Betul. Cuman itu solusinya, enggak usah bawa jahe merah lah. Oh ya nggak percaya amat sih sama begituan. Iya. Ya kan? Karena restu ibu itu adalah segalanya. Yo, betul. ajaran agama kan ibu, Betul. ibu, ayah. Betul. Begitu. Jadi itu hal yang memang kadang-kadang kita lupa nih Citizen, hal-hal yang mungkin kita nggak sengaja ngomongnya, Iya. tapi itu menyakiti ibu kita. Itu ya. gue lakuin loh. Ya kan pernah kan. Jadi Gua memang nggak- benar-benar harus benar-benar tulus kita minta maaf, minta restu dari ibu. Gua sangat
padahal itu bukan mamaku, itu adiknya. Gue nggak pernah mau nyakitin beliau. Iya. Sekalipun sekarang kayak tadi gue lagi pemotretan buat baju gitu, ditelepon, "Dek, mami sunya ada doi begini-begini. Semua pulang Jakarta, Jo, cincin bawa 24 tinggal 1." Karena kan pulang Manado, jadi satu saat dia pakai cincin, ketemu saudara, ih kayak berupa bagus, boleh mau pinjam. So jadi hak milik toh. Bawa 24 tinggal 1. Terus dia bilang begini, "Ini mami lepe," mungkin karena faktor dia terlalu banyak mikir. Jadi kan dulu dia waktu muda alisnya ditato. Nah karena kan tua alis menciut gitu kan. Jadi alisnya udah dibawa. Dia langsung bilang, "Ini bagaimana mami pe alis?" Mongol biar dia nggak stres, Mongol langsung bilang, "Pergi Josana di warung kon cari spidol." Ya kok spidol, iya kan spidol snowman. Ambil DP dalam kon gosok. Jadi akhirnya sekarang alisnya 2 papan. Oke, Mas Citizen. Terima kasih nih ya udah gabung sama kita. Jangan lupa untuk follow akun-akun medianya Si Today News di Instagram, di YouTube dan di Twitternya juga untuk dapetin update terbaru tentang informasi dan hiburan. Nah, sekarang untuk menutup potsi kita kali ini, Mongol, lu kan pasti banyak dong. Apaan? Beat atau materi-materi. Sorry brother, gue diundang buat podcastan doang, tidak untuk stand up. Karena kalau enggak sedikit aja stand materi. up hitungannya menit bro. Materi lu soal yang gaib-gaib gitu. Soal gaib apa ya? Gue kebetulan nggak main di situ sih bro. Oh nggak ada. Nggak main. Cuman kalau gue tuh selalu menjadi seorang peneliti. Ya gue meneliti banyak hal dalam di Indonesia, ya kan, termasuk mulai dari kerennya bangsa kita sampai yang kurang keren dari bangsa kita itu gue teliti bro. Karena setiap kali gue manggung ke negara-negara tuh gue memperhatikan di Indonesia ada nggak begini. Karena ada yang keren aja, di negara lain keren, gitu. Di Indonesia ada nggak ya? Indonesia keren loh. Apa? Di Inggris ada jam apa namanya Big Bang. Big Ben. Di Padang ada. Jam gadang. Jam gadang. Iya. Cuman di Inggris dia nyala, di Padang kadang mati jamnya. Baterainya habis. Jadi tetap ada gitu. Ada tembok Cina. Ada. Di Padang ada Maresianok. Iya. Ada kan semua pantai. Apa sih kita nggak ada ya? Ada semua juga. Kita adalah negara dengan pasir putih terbanyak dunia loh bro. Betul. Otomatis kita ngapain liburan ke luar negeri? Di sini ada. Iya. Danau. Ke Venice. Danaunya katanya Ibu Susi pernah ke ada di Jambi Danau Berkaca. Lebih putih, lebih jernih dibandingkan di Swedia. Ya tuh? Kenapa kita harus ribet? Setan aja, mohon maaf ya. Lu nonton film horor seluruh negara, coba cek. Nggak ada yang sarjana. Lah, emang Ke Indonesia ada loh, suster ngesot begitu-begitu S1 dia. kok tahu? Kok bisa? Kuliah di Akademi Keperawatan. Thank you banget Momo, thank you Bang Ijan. Sampai ketemu lagi di potsi berikutnya. Bye. Lu nggak sadar kan kalau suster ngesot S1.